Shalom teman-teman semuanya, selamat malam. Hari ini kita kembali lagi di ibadah kita pada malam hari ini di Fellow Worship Sharing. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Yang lain gimana kabarnya? Baik atau gimana nih? Oke, apapun kabar kalian pada malam hari ini, coba kasih reaksinya dulu. Kita penuhin Zoom kita pada malam hari ini dengan reaction kalian. Mau reaction jempol, love, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman. Dan aku ingin ajak teman-teman semuanya untuk on cam. Mungkin teman-teman sinyalnya ada yang memungkinkan untuk on cam. Yuk teman-teman, mari kita on cam sama-sama. Kita perlihatkan dulu muka-muka kita yang cantik, ganteng. Sebelumnya aku mau perkenalkan diri aku dulu. Perkenalkan, nama aku Sherly, aku melayani sebagai MC. Aku di sini tidak sendiri loh. Di sini ada Wibi juga sebagai WL. Shalom Wibi. Dan selanjutnya di sini ada Matthew sebagai pendoa. Shalom Matthew. Shalom Kak. Shalom. Dan pembicara kita pada malam hari ini dilayani oleh Bang Afri. Shalom Bang Afri. Shalom. Shalom Bang. Dan teman-teman ada yang tahu nggak tema kita pada malam hari ini? Mungkin teman-teman ada yang pasti dong teman-teman ada yang ngeliat. Pasti dong teman-teman ngeliat posternya pada FWS pada malam hari ini. Kalau nggak salah nih temanya memulihkan hati generasi. Iya benar. Tema kita pada malam hari ini yaitu memulihkan hati generasi. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, yuk teman-teman kita siapin dulu Alkitabnya, catatannya, dan juga pulpennya. Mungkin tim X-nya juga untuk itu mengoreksinya. Oke. Teman-teman, sebelum kita memulai worship kita pada malam hari ini, aku serahin doa pembukanya kepada Wibi. Silakan Wibi. Oke, halo semuanya, teman-teman semua, shalom. Gimana kabarnya teman-teman? Aku yakin banget teman-teman yang hadir di sini semua pasti dalam keadaan sukacita, karena aku yakin banget semua teman-teman di sini pasti gak sabar banget mau dengerin firman Tuhan. Dan sebelum kita mulai Fellow Worship Sharing kita pada malam hari ini, teman-teman, aku mau ajak teman-teman semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, mengucap syukur luar biasa Tuhan, penyertaan yang luar biasa untuk setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih sudah menyertai sehari penuh ini Tuhan Yesus aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, kami pada malam hari ini mau datang sama Engkau. Biarlah Tuhan, Engkau yang sucikan, kuduskan setiap hati kami. Ampuni Tuhan jika pada hari ini banyak sikap kami, perilaku kami Tuhan, pemikiran kami, perkataan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang ampuni Tuhan setiap hati kami, sucikan kuduskan setiap hati kami Tuhan. Engkau memberkati juga device yang kami gunakan, memberkati jaringan, kuota wifi Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi, tidak ada hambatan apapun itu Tuhan Yesus, supaya kami dapat mengikuti FWS pada malam hari ini dengan baik Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Engkau yang jamah tutup bungkus setiap hati kami. Biarlah Tuhan, sekalipun kami terpisah jarak dan waktu, Tuhan terpisah tempat, tapi kami percaya Tuhan hati kami satu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang menyatukan setiap hati kami. Tuhan, kami berdoa bersatu hati jika ada kuasa-kuasa yang bukan daripadamu yang ingin mengganggu jalannya ibadah ini, yang ingin mengganggu fokus kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, kami bersatu hati menolak dan mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Biarlah hanya kuasa-Mu Tuhan yang mengalir di
di tengah-tengah kami, Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan satukan terus hati kami, biarlah semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan Yesus. Mengurapi setiap hamba-Mu yang hari ini ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberkati, Tuhan. Berikan hikmat yang daripada-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang kaki salib-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, shalom teman-teman semuanya. Aku yakin banget teman-teman semua pasti semangat untuk memuji Tuhan. Amin ya teman-teman, ada amin. Kita mau angkat satu pujian nih teman-teman, tapi teman-teman semua harus semangat. Yang belum on cam, ayo kita on cam sama-sama. Kita memuji Tuhan sama-sama. Siap untuk memuji Tuhan ya teman-teman ya. Amin. Kita mau angkat pujian Allah bangkit. Kita mau puji Tuhan, kita mau katakan, serahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan sudah bangkit. Kita mau angkat pujian ini sama-sama. Kita katakan, serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, hei, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kita katakan sekali lagi. Kita katakan, serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, hei, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, hei, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, sekali Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, hei, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya teman-teman, kita sudah naikkan pujian buat Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Aku mau ajak teman-teman semua untuk siapkan hati kita. Kita mau fokus, kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan, biarlah manis kalau dengar Tuhan. Kita mau katakan, ya Allahku,
Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidupku. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Kita katakan inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengharapan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mengajak teman-teman semua katakan ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kamu katakan ya Tuhan, aku hendak bernyanyi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama kami hidup Tuhan. Selama ku hidup ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Aku serahkan kepada hamba-Nya,
Oke teman-teman, sebelum kita memulai firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, atas segala berkat-Mu, kasih setiamu Bapa, kebaikan-Mu yang gak pernah berkesudahan di dalam kami. Tuhan, kami ingin memulai firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Kau pimpin, Kau bimbing, Kau tuntun, Kau sertai kami Bapa. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa, kiranya semuanya bisa lancar sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dan juga Bapa, kiranya remakan firman-Mu di hati kami, bantu kami mengerti firman-Mu, berikanlah kami hikmat pengertian-Mu. Mohon berikanlah hikmat pengertian-Mu di hati dan kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Ya Tuhan, Roh Kudus, ajarkan kami akan kebenaran firman-Mu lebih lagi, Bapa. Remakan firman-Mu di hati kami, bantu kami dengan dengaran dan taat pada firman-Mu. Lembutkanlah hati kami, Bapa, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu. Sucikan, kuduskanlah hati kami, Bapa. Layakkan hati kami untuk bisa masuk ke hadirat-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Dan juga terima kasih, Roh Kudus. Dengan doa kami nggak sempurna, kami alaskan semuanya di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Sorry aku nggak bisa on cam. Jaringan emang sulit sekali deh. By the way, suaraku kedengaran? Oke. Puji Tuhan kita boleh dipertemukan kembali dalam ibadah malam kita hari ini. Kita telah dipisahkan. Aku sendiri yang memisahkan. Adakah yang masih ingat tema kita malam hari ini? Ya, tema kita malam hari ini apa? Ya, memulihkan hati generasi. Tahukah teman-teman bahwa hati kita adalah sumber segala kehidupan. Amsal 4 ayat 23 berkata bahwa jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi apapun yang lahir dari hati kita, itu akan memancarkan kehidupan kita sesungguhnya. Ketika teman-teman mau melakukan sesuatu, pasti ada keinginan hati baru bisa dijalankan. Kalaupun tidak berkeinginan hati, pasti ada sesuatu yang memang yang nggak bisa jalan, dan mungkin jalan tapi tidak enak, dan itu akan membawa teman-teman sesuatu yang memang membuat teman-teman nggak betah, nggak ingin lama-lama di situ. Jadi apapun yang teman-teman lakukan pasti akan terpancar dari hati teman-teman. Segala sesuatu yang ada di bumi ini, mau makan pun pasti keinginan hati dulu. Meski lapar, pasti aku mau makan ini, mau makan itu, tapi meskipun ada makanan di depan kita, pasti kalau ada makanan yang lebih enak, pasti kita pengen sekali, hati kita pengen makan itu, ya kita lebih memilih ke situ. Nah itulah yang kehidupan kita. Jadi hati ini bagaimana kita terpancarnya kehidupan kita jaga, dan karena di dalam hati juga itu tempat di mana Roh Allah diam. Di mana Roh Allah diam, di situ karena firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 1 ayat 14, di situ dikatakan bahwa peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Roh Kudus yang diam di dalam kita. Sekali lagi katakan bahwa Roh Kudus yang diam di dalam kita. Ada Roh Allah yang diam di dalam kita.
Kalau hati kita kotor, teman-teman, tentu roh itu akan keluar dan tidak akan betah di dalam diri kita. Semisalnya, kita mau meminum air dan air itu kotor, tentunya kita nggak akan minum. Begitupun Tuhan. Hati yang memang di mananya dia ingin tinggal tapi kotor, pastinya kita akan Tuhan tidak akan betah tinggal di dalam dan dia akan keluar. Roh Allah itu akan keluar. Saya ulangi, ketika hati kita kotor, tidak akan Allah tinggal di dalam kita. Allah tidak akan mau tinggal di dalam hati kita. Karena firman Tuhan tadi katakan bahwa peliharalah harta yang indah. Harta yang indah yaitu sesuatu yang berharga, yaitu hati kita ini. Ketika sesuatu yang berharga itu kita kotorkan dengan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan, apa yang Tuhan tidak mau, tentunya itu akan Tuhan jauhkan. Kalau ketika hati kita bersih dan kita pelihara dengan baik apa yang Tuhan berikan, harta yang ada dalam diri kita, maka Roh Kudus akan diam di dalam kita. Nah, untuk itu kita harus menjaga dan memelihara hati kita sehingga kita bisa melihat Allah juga. Karena dalam Matius 5 ayat 8, teman-teman ada yang bisa bacanya? Matius 5 ayat 8. Adakah yang bisa bantu aku untuk membacakannya? Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Iya, terima kasih Kak Helni. Jadi, orang yang suci hatinya akan dapat melihat Allah. Ketika hati kita kotor, kita akan jauh daripada Allah. Dan Allah akan tidak tinggal dalam diri kita. Mata hati kita dan telinga kepekaan kita terhadap suara panggilan Tuhan akan sangat kecil. Ketika Tuhan melarang kita dengan ini, aku lanjut ya. Tadi dalam Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah, sekali lagi aku katakan, ketika kita suci hati kita, kita dapat mendengar apa yang disampaikan Tuhan. Kita peka terhadap apa yang Allah sampaikan kepada kita. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan ketika kita melenceng dari firman Tuhan, Tuhan tegur. Ada mungkin ya teman-teman, dan sering sekali RCM juga sampaikan kepada kita semua, aku masih ingat bahwa latihlah telinga rohani kita. Ketika kita melatih dan hati kita bersih, kita akan mendengar, telinga rohani kita akan mendengar suara Tuhan. Sekecil apapun itu, kita akan mendengar dia ketika hati kita bersih. Dalam firman Tuhan, Efesus 4 ayat 30 sampai 31. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah meteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, di sini ayat 30 ini disampaikan bahwa jangan sekali-kali kita mendukakan Roh Kudus, mengecewakan Roh Kudus, mengotori tempat di mana dia diam. Sehingga dia bisa ada dalam diri kita. Jangan kita mengotori. Dalam ayat 31 itu segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan
Nah, disampaikan pada ayat ke-30 tadi, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah menteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, ketika kita mendukakan hati Roh Kudus Allah, maka yang kita lakukan itu yang mendukakan hati Roh Kudus Allah itu segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Nah, itu yang juga disampaikan dalam ayat ke-31 itu. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, segala kejahatan, itu adalah hal-hal yang mendukakan Roh Kudus. Jangan sekali-sekali kita mendukakan hati Roh Kudus. Karena ketika kita mendukakan hati Roh Kudus, kita akan dikatakan bahwa kita itu jauh daripada Tuhan. Roh Kudus akan jauh daripada kediamannya. Ya, jadi teman-teman, kita tetap mari sama-sama, saya tidak harus katakan bahwa kamu harus berubah hari ini terus satu kali penuh kamu harus berubah. Tidak. Tapi perlahan-lahan ketika kita mau untuk memulihkan hati kita sebagai generasi keselamatan, generasi kebangkitan, mari kita sama-sama perlahan-lahan. Saya tidak harus menjudge seseorang untuk harus berubah satu kali, tidak. Tetapi perlahan-lahan dan kita punya komitmen sungguh-sungguh, maka kita akan ya kita lanjut di Markus 7 ayat 20 sampai 23. Di situ dikatakan apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi inti dari ayat ini adalah apa yang keluar dari setiap kita itu adalah najis atau kotor. Tetapi apa yang masuk itu adalah baik. Jadi mau kita berkata kadang itu menyakiti hati orang. Ada yang bisa terima, tetapi ada yang juga tidak bisa terima. Di situ jadi bisa di firman Tuhan katakan bahwa apa yang keluar dari dalam diri kita itu adalah hal yang kotor. Nah, begitupun yang berikut, dimampu kita dalam 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Pertanyaan bagi kita, teman-teman malam hari ini, bagaimana cara agar kita dapat memulihkan hati kita sebagai generasi muda saat ini? Bagaimana kita bisa memulihkan hati kita yang telah mendukakan Roh Kudus Allah? Yang pertama, teman-teman, yang ingin gue sampaikan malam hari ini, kunci untuk memulihkan hati. Yang pertama, berhenti mengotori hati. Sekali lagi katakan, berhenti mengotori hati. Dalam Yakobus 1 ayat 21 berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Teman-teman, berhenti mengotori diri. Seseorang itu kadang ketika kita mau bertobat, kita meminta untuk didoakan, tetapi tidak ada komitmen dalam diri kita, tidak ada kemauan dalam diri kita, pertobatan itu sia-sia.
pertobatan itu sia-sia dan tidak akan berhasil ketika tidak ada niat dalam diri kita untuk bertobat. Dan pertobatan itu membutuhkan komitmen dalam diri kita. Yang kedua yang ingin gue sampaikan malam hari ini, miliki hati yang mau diajar. Yakobus 1 ayat 21 berkata, sebab itulah buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Lemah lembut, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Nah di sini sekali lagi katakan, buanglah hal-hal yang tadi mendukakan hati Tuhan. Dan mau punya hati yang mau diajar, lemah lembut. Di sini dikatakan lemah lembut artinya hati yang mau dengar teguran orang lain. Hati yang mau mendengar teguran-teguran orang lain. Tapi kadang ketika kita teguran sedikit, kita nggak mau dengar. Teguran sedikit, kita nggak mau dengar. Kadang juga ketika Tuhan ada masalah, tantangan, kita sudah bersemut. Itu hati yang tidak juga menerima ajaran. Karena kadang juga hal-hal yang terjadi dalam diri kita itu adalah pengajaran bagi diri kita. Kita bersungut, Tuhan kenapa gini, kita bersungut, khawatir, dan sesuatu itu kita bisa bilang bahwa kita manusia. Iya manusia, tetapi ketika kita ada dalam Tuhan, kita tidak bilang itu kita manusia. Ketika kita ada dalam Tuhan, kita bilang itu adalah pengajaran. Dan sebagai anak-anak Tuhan, generasi-generasi Tuhan, dan kita ada dalam Tuhan, maka itu adalah ajaran bagi kita, dan kita mau punya hati yang lemah lembut untuk menerima setiap ajaran-ajaran itu. Dalam Timotius 4 ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi ada pada saatnya orang tidak lagi mau mendengar nasihat-nasihat yang mendukakan hati mereka. Tidak mau lagi mendengar hal-hal yang membuat mereka marah. Tetapi mereka akan mencari guru-guru, mereka akan mencari orang-orang yang mengajar, yang bisa membuat hati mereka senang dan juga membuat mereka bergembira. Jadi yang ketiga yang ingin kusampaikan teman-teman malam hari ini terakhir, jangan menyimpan akar pahit. Mengampuni adalah kunci pemulihan hati. Bahwa tidak ada segala sesuatu teman-teman, melihat dari pengalamanku, ada salah satu kakak organisasiku, dia selalu menyimpan akar kepahitan. Dia selalu menyimpan hal-hal yang jahat ketika dia marah, tetapi dia tidak pernah keluarkan bagi orang. Dia simpan, dan dia simpan. Di situ suatu saat beberapa bulan kemarin dia hampir dikatakan gangguan psikologi. Nah di sini teman-teman, hal ini mulai aku ingin sampaikan bahwa apa yang kita simpan akan menjadi penyakit dalam diri kita sendiri.
apa yang tidak baik dan kita simpan akan merusak diri kita. Jadi ketika ada amarah, meskipun teman-teman marah, apapun itu keluarkan dan maafkan. Itu adalah kunci pemulihanmu. Kita ketika tinggal di dalam Tuhan, ketika kita ada dalam Tuhan, kita mengampuni, suatu yang paling berharga dan sangat-sangat membuat kita bisa pulih dari segala sesuatu. Itu kuncinya adalah memaafkan. Kemarin ketika HP ku hilang karena temanku sendiri, 1 minggu aku berdoa, Tuhan baik dan Tuhan baik selama seminggunya, teman-teman. Dan aku menangis untuk Tuhan, dan aku mendapatkan satu ayat firman Tuhan akan mengembalikan melipat ganda. Dan puji Tuhan, teman-teman, cuman seminggu ketika aku melepaskan pengampunan, aku mendapatkan kembali HP, tapi bukan HP yang lama, tapi lebih dari HP yang lama. Dan itu adalah buah dari pengampunan. Jadi teman-teman, mari belajar mengampuni seperti Yesus ketika ia berada di kayu salib, ketika ia dipampang di atas kayu salib. Ada kata, dan karena dia dipampang di atas kayu salib karena dosa-dosa kita, dia bisa-bisanya berkata bahwa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Marilah mempunyai hati, memulihkan hati-hati kita dan mengampuni setiap orang-orang yang pernah menyakiti kita. Seperti yang telah tetapi sudah disampaikan kepada kita semua, ketika punya akar kepahitan, bereskan sama orangnya. Sampaikan kepada orangnya, ini aku sedang marah kamu karena kamu gini. Tetapi jangan pernah sekali-kali kita marah dan kita keluarkan kata-kata di depan orang banyak. Marah dia di depan orang banyak. Itu hal yang tidak diinginkan Tuhan, karena Tuhan berkata bahwa tegurlah saudaramu di bawah 4 mata. Di bawah 4 mata bukan berarti di 10 mata, 8 mata, 4 mata antara kamu dan dia. Jadi mari teman-teman mempunyai hati yang mau untuk memaafkan, sehingga akar pahit yang kita simpan itu bisa hilang dan hati kita bisa dipulihkan dan mempunyai komitmen yang baik, komitmen untuk mau berubah. Disitulah akan ada pertobatan yang sejati. Setiap manusia tidak terlepas dari salah. Oke, aku lanjut teman-teman. Manusia tidak terlepas dari salah dan dosa. Dan ketika kamu mempunyai kesalahan, membuat kesalahan, maka kamu juga harus bisa memaafkan, karena kamu juga pernah berbuat salah. Satu lagi yang ingin kusampaikan teman-teman, terakhir, yang membuat kita melakukan hal-hal kotor dan hal itu
karena kita berpikir kotor. Ketika kita memiliki hati yang bersih dan mau diubahkan dan hidup dalam Tuhan, maka kita akan juga melakukan hal-hal yang bersih di hadapan Tuhan. Dan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi aku minta maaf ketika banyak keluar Zoom. Oke, aku kembalikan ke ke MC-nya. Oke, teman-teman, kita sudah mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita memasuki sesi yang berikutnya, marilah kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, segala berkat-Mu sepanjang iman kami Bapa. Tuhan, terima kasih segala pimpinan-bimbingan, tuntunan, penyertaan-Mu ya Bapa. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa, kiranya. Dan puji Tuhan Bapa, firman pada hari ini bisa berjalan dengan lancar Bapak, walaupun ada sedikit gangguan dari jaringan, tapi biarlah kiranya firman-Mu dapat kami remakan dan kami lakukan juga, dan kami taati di dalam kehidupan kami Bapak. Tuhan, bantu kami untuk bisa melakukan firman-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh padamu, dengan segenap hati untuk Engkau Bapa, bukan untuk dilihat orang ataupun yang lainnya Bapak. Tuhan, sebentar lagi kami akan masuk ke sesi Q&A, kiranya Kau berkati kami, Kau pimpin, Kau bimbing, Kau tuntun, Kau sertai kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya ajar kami untuk bisa mengerti firman-Mu lebih dalam lagi Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Bang Afri atas sharing-nya tadi. Semoga apa yang di-sharingkan tadi bisa kita remahkan dan kita lakukan juga ya teman-teman di dalam kehidupan kita masing-masing. Teman-teman masih pada semangatkah untuk lanjut sesi berikutnya? Yuk berikan reaction-nya. Puji Tuhan masih pada semangat ya teman-teman. Mungkin aku review sedikit apa firman yang tadi. Yang pertama, mengampuni itu kunci pemulihan. Yang kedua, pertobatan itu membutuhkan komitmen dalam diri kita dan kemauan. Yang ketiga, milikilah hati yang mau diajar. Yang selanjutnya, bagaimana cara agar kita dapat memulihkan hati kita? Yang pertama, berhenti mengotori hati kita. Yang kedua, milikilah hati yang mau diajar atau melembutkan hati. Yang ketiga, jangan menyimpan akar pahit dan mengampuni adalah kunci hati. Selanjutnya, berhenti mendukakan Roh Kudus yang ada dalam kita. Oke, teman-teman, mungkin itu review singkatnya. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Di sesi ini, kalian bisa menanyakan apapun, tapi harus sesuai dengan konteks ya, teman-teman. Mungkin ada yang belum kalian mengerti, kalian bisa tanyakan. Oh ya, teman-teman, di Q&A ini kita ada 3 aturan. Yang pertama, kalian boleh raise hand. Nanti aku akan persilakan kalian untuk on mic. Yang kedua, untuk kalian yang tidak memungkinkan untuk on mic, kalian bisa chat secara everyone. Yang ketiga, buat kalian yang malu-malu nih, kalian boleh chat aku secara pribadi. Nanti aku akan bacakan pertanyaannya. Tenang aja, teman-teman. Aku tidak membacakan nama kalian. Oke, teman-teman. Sudah ada pertanyaan yang masuk nih. Tapi sebelum aku menyebutkan pertanyaannya, adakah teman-teman yang ingin langsung on mic untuk bertanya? Yuk teman-teman, adakah yang mau on mic? Oke, Matthew, silakan Matthew. Shalom Bang Alfred. Halo.
Nah, jadi aku mau nanya dikit nih Bang. Soal yang tadi kan Abang jelasin bahwa apa ya, kita ini harus memiliki hati yang mau untuk diajar gitu. Nah, cara kita memiliki hati yang mau diajar itu gimana sih Bang? Aku boleh jawab ya, share. Silakan Bang. Oke, thank you Ahmed. Pertanyaannya menarik banget. Ya, bagaimana sih kita punya hati yang mau diajar? Yang pertama, kita harus yang tadi disampaikan dalam Yakobus 1 ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan. Nah, jadi yang pertama yang kita mau untuk diajar yaitu buang apa yang kita lakukan, apa yang kita simpan dalam hati kita yang masih kotor, yang mendukakan hati, mendukakan roh Allah yang juga disampaikan dalam Efesus tadi itu ayat ke 30 sampai 31, ayat pasal 4 ayat 30 sampai 31 tadi dikatakan bahwa yang mendukakan itu segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, dan juga segala kejahatan. Hal-hal kotor semacam itu yang harus kita jauhkan. Itu yang pertama, untuk memiliki hati yang mau diajar. Yang kedua, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan, dan yang ketiga yaitu meminta agar Roh Allah atau Roh Kudus diam di dalam diri kita. Ketika Roh Kudus diam di dalam diri kita, apapun yang datang, ajaran apapun yang datang kepada kita, kita dapat menerimanya dan kita mau untuk diajar. Ketika kita mendapatkan masalah, kita mendapatkan tantangan hidup, kita akan berkata bahwa itu ajaran bagi kita untuk peningkatan iman kita yang lebih lagi terhadap Tuhan. Mungkin itu. Oke, terima kasih Bang Afri udah menjawab. Apakah udah pas ya kan Matthew? Oke, pertanyaan yang mungkin aku bacain pertanyaannya yang selanjutnya. Ini dia chat pribadi ke aku. Dia bertanya, Shalom Kak, mau nanya, bagaimana caranya membangun komitmen agar punya hati yang pulih? Silakan Bang Afri. Ya, thank you. Pertanyaan tadi, bagaimana caranya membangun komitmen agar punya hati yang pulih? Tidak jauh berbeda ya teman-teman dari jawabanku yang tadi ke Matthew. Ketika kita cara ingin kita membangun komitmen, yang pertama yaitu menjauhkan diri atau memunahkan hal-hal kotor yang ada dalam diri kita. Dan ketika kita mau membangun komitmen untuk punya hati yang pulih, yang kedua adalah ketika kita mau untuk ketika kita mau mempunyai hati
yang pulih. Yaitu yang pertama, yang tadi sudah disampaikan. Kedua, kita mempunyai hati yang mau mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Kita mendekatkan hati ke Tuhan dan juga menjauhkan jembatan dosa kita. Ketika misalnya teman-teman, ketika dalam melakukan kejahatan, misalnya sering menonton film-film, menonton hal-hal pornografi yang menjadi jembatan kita harus punahkan, yaitu jangan lagi kita mencari akses atau jangan lagi kita menonton hal-hal yang membawa kita ke pornografi. Itu yang kita harus punahkan untuk mendapatkan komitmen, cara untuk kita komitmen untuk memulihkan hati kita. Kemudian yang ketiga yaitu sama dengan yang tadi aku sampaikan ke Mityu, kita mau undang Roh Kudus untuk diam di dalam diri kita. Ketika tiga itu ada dalam diri kita mempunyai komitmen yang baik juga untuk memulihkan hati-hati kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan kita punya komitmennya sesungguhnya untuk kita mempunyai hati yang komitmen untuk hati yang pulih. Di situ akan terpancar kehidupan yang baik dan juga kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dan Tuhan inginkan. Mungkin demikian aku kembalikan. Oke, terima kasih Bang Afri udah menjawab pertanyaannya. Mungkin kita memiliki hati yang mau dekat ke Tuhan dan hati yang mau dipulihkan dan menggunakan hal-hal yang menjembatani kita ke dalam dosa. Yang ketiga, kita mau undang Roh Kudus ke dalam diri kita. Mungkin aku tanya ulang, adakah yang ingin langsung raise hand dan on mic untuk bertanya? Oke, silakan Bang Evan. Oke, thank you Kak Sherly Olivia untuk kesempatannya. Aku izin bertanya kepada Kak Afri tadi telah menyampaikan firman Tuhan. Pertanyaan begini, ketika kita sudah memiliki hubungan dengan Tuhan dan juga memutuskan untuk jalan sama Tuhan, tapi terkadang anak muda ini banyak protes, banyak maunya, dia seakan-akan nggak mikir, ini sebenarnya udah jalan Tuhan nggak sih? Ini sebenarnya udah benar-benar nggak aku jalan? Terkadang dia banyak protes daripada bersyukur. Nah, menurut ini aku ke pendapat Kak Afri aja sih. Menurut tanggapan Kak Afri, gimana sih cara menghadapi anak-anak muda yang zaman sekarang itu tidak mensyukuri apa yang ada dalam dirinya gitu? Thank you. Iya, thank you Evan. Banyak sekali ya sekarang sih seperti itu, dan kakak juga temui. Menurut kakak sendiri, untuk apa yang anak-anak banyak orang yang tidak bersyukur dengan apa yang mereka dapat hari ini. Pertama, kita tegur. Kita menegur mereka di bawah 4 mata yang tadi kakak sempat sampaikan. Kedua, kita doakan mereka
Dan ketiga, selebihnya itu kita serahkan ke Tuhan. Karena semampu apapun kita untuk menegur mereka, kita lakukan apapun demi mereka, tetapi mereka tidak ada kemauan untuk lakukannya, kita nggak bisa mengambil tingkah yang lebih. Kita serahkan ke Tuhan, selebihnya Tuhan yang bekerja untuk memulihkan mereka. Dan sehingga mereka punya hati yang dipulihkan. Mungkin sekian, semoga dapat menjawab. Kembalikan. Oke, terima kasih Bang Afri atas pertanyaannya. Apakah Bang Evan dapat jawabannya yang tadi? Sudah, Kak. Thank you ya, Kak. Sudah pas. Thank you, Oke. Kak Afri. Thank you, Kak Shirley. Terima kasih. Aku lanjut ya pertanyaannya. Ada satu lagi pertanyaannya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjaga hati di setiap waktunya? Iya, ya, godaan ini selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita juga mengambil komitmen, tetapi selalu ada godaan untuk tergoda, sehingga kita kadang itu nggak bisa menjaga hati kita. Tetapi yang pertama yang ingin saya sampaikan, sudah teman-teman, yang pertama, agar kita bisa menjaga hati kita di setiap waktu, itu menjaga mata kita. Karena dari mata turun ke hati, maka segala sesuatu itu bisa terjadi. Karena dari hati terpancar segala sesuatu, maka kita harus menjaga mata kita, menjaga telinga kita dari segala suara-suara yang ada, mata kita yang melihat apapun yang ada, sehingga kita tidak mudah tergoda. Kemudian yang kedua, tetap berpegang pada kebenaran-kebenaran firman Tuhan, andalkan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita untuk Tuhan. Ketika kita mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita akan dipulihkan dan juga hati kita aman kalau kita bisa dipulihkan, dan juga tadi hati kita aman dari segala keadaan godaan yang ada. Oke, mungkin itu, semoga dapat menjawab. Oke, terima kasih Bang Afri untuk jawabannya. Mengingat waktu juga ya teman-teman. Terima kasih buat yang sudah bertanya tadi. Oke teman-teman, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari teman-teman kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah menyelesaikan sesi Q&A. Terima kasih segala bimbingan tuntunan penyertaan-Mu ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan. Bapa, Kau berkati persembahan kami, kuduskan layakan kami untuk memberikan persembahan kepadamu ya Bapa, dan juga agar kami memberikannya kepadamu dengan sikap hati, motivasi hati yang benar untuk kemuliaan nama-Mu Bapa.
Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. RJM membuka persembahan online. Jadi bagi teman-teman yang rindu dan tergerak untuk memberikan persembahan, silakan memberi di nomor rekening 178 11 177 0007 atas nama Elsa Lovitania Bang Nobu. Ataupun buat teman-teman yang nggak punya nomor rekening, bisa transfer lewat OVO atau GoPay dengan nomor 0812 7480 0363. Nanti bukti transfernya dikirim ke WA ke nomor 0812 7480 0363 dengan atas nama Elsa Lovitania. Tidak ada unsur paksaan, seberapapun teman-teman yang ingin memberi, memberilah untuk pekerjaan Tuhan. Oke teman-teman, kita akan masuk ke sesi pengumuman. Oke teman-teman, sudah ada linknya ya teman-teman, dikirim oleh kakak admin. Buat kalian yang rindu untuk mempunyai komunitas, yang rindu untuk dimuridkan, kalian bisa komunitas RJM di link yang pertama, yang bit.ly/home-rjm. Buat teman-teman yang sudah diberikan bakat, talenta, ataupun teman-teman yang rindu dan tergerak untuk melayani di RJM, untuk menjadi WL, untuk menjadi MC, ataupun menjadi pendoa, kalian bisa isi link yang kedua yang di melayani RJM. Selanjutnya, bagi kalian yang rindu untuk topangan doa, bagi kalian yang sakit, bagi ada yang beban berat, masalah yang rindu untuk didoakan, kalian bisa link form topangan doa yang ketiga. Selanjutnya buat kalian yang rindu untuk menerima, bagi teman-teman yang rindu untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, teman-teman, kalian bisa isi link form penerimaan Tuhan Yesus. Bagi teman-teman yang punya masalah, beban berat, bagi teman-teman yang ingin sharing cerita tentang masalah hidupnya, dan yang ingin bertanya, dan yang ingin kalian tanyakan, silakan kalian bisa chat di Telegram, cari aja curhat RJM_bot. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin mengenal RJM lebih dalam, kalian bisa cek di YouTube-nya RJM yang namanya RJ Ministry, dan juga mungkin di IG, di Instagram, dan di TikTok. Kalian bisa nanti cek di link tree-nya aja langsung. Lalu di RJM mempunyai channel Telegram. Di situ banyak renungan, harapan pagi, banyak quotes, dan kata-kata yang memotivasi membangun rohani kita. Kalian bisa cari aja di channel Telegram yang di bawahnya itu. Oke, teman-teman, demikianlah pengumuman kita pada malam hari ini.
aku serahkan ke worship leader. Oke, shalom semuanya. Selamat malam. Oke, kita sudah di penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum kita masuk ke doa syafaat kita angkat satu lagu pujian dengan judul Kaulah Harapan. Dengan kekuatanmu ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dapat usia ini dari awal dengan hati yang rendah, dapat usia dengan hati yang tulus. Kau pegang kami Tuhan, dalam kedalaman katakan bukan dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatanmu ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu yang berseru, pertolongan datang. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Aku serahkan kepada pendoa. Ya, mari teman-teman semua kita satukan hati kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas semua pernyataan-Mu dari pagi sampai malam hari ini, sehingga ibadah FS ini ya Tuhan dapat berjalan dari awal dan akhir dengan lancar. Malam ini kami semua kembali berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi setiap pelayan Tuhan yang cuek, yang agak tidak cuek ya Tuhan, dan juga kiranya Tuhan
dia dapat memperhatikan setiap generasi ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kami semua generasi-generasi muda ya Tuhan, dapat saling membangun satu sama lain ya Tuhan. Dan juga kiranya Kau gerakan hati mereka ya Tuhan, untuk para pelayan-mu ya Tuhan, kiranya ya Tuhan mereka tidak cuek ya Tuhan, dan mau untuk terus memperhatikan semua generasi kami ya Tuhan. Dan juga kiranya Tuhan Kau satukan hati kami ya Tuhan, dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kiranya ya Tuhan kami dapat untuk terus sepemikiran, dan kami dapat untuk terus mengikuti semua kehendak-Mu ya Tuhan. Saya juga berdoa ya Tuhan bagi pembangunan gereja Tuhan, bagi setiap mungkin dari perizinannya ya Tuhan, kiranya Engkau lancarkan ya Tuhan, Kau lancarkan setiap prosesnya ya Tuhan, Kau sediakan tempat yang layak ya Tuhan bagi pembangunan sebuah gereja ya Tuhan, dan juga kiranya Kau sediakan ya Tuhan dana yang cukup bagi mereka agar pembangunan gereja tersebut ya Tuhan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Saya juga berdoa ya Tuhan bagi Bang Awe ya Tuhan, kiranya Kau berkati, Kau lindungi ya Tuhan, Kau berikan kesehatan, umur panjang dari yang Kau ya Tuhan, dan juga untuk setiap kegiatan yang akan dilakukannya untuk setiap harinya ya Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan bertahan. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Aku serahkan kepada Bang Afrik. Oke teman-teman, mari kita terima berkat Tuhan, Allah sumber segala berkat dan kasih karunia menyertai dan memulihkan hati-hati kita, memberkati kami semua yang beribadah malam hari ini maupun tidak sempat ambil bagian dalam ibadah kita malam hari ini. Memberkati semua orang yang menyayangi kita mulai hari ini esok terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.